Baik, jadi kami sampaikan kepada rekan-rekan media semua, wartawan, jurnalis, bahwa pagi ini pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan pertemuan dengan Kapolri dan jajaran. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Yang pertama tentunya adalah kami datang dalam rangkaian kegiatan pelantikan, penyumpahan, dan serah terima pimpinan dari pimpinan lama kepada pimpinan baru. Kemudian beberapa hal teknis yang kami bahas juga terkait kegiatan pagi ini adalah dalam rangka upaya meningkatkan sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan, tapi kami berharap dan kami menginginkan bahwa ada peningkatan-peningkatan yang akan terjadi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, mulai dari pendidikan, kemudian pencegahan, dan juga penindakan. Saya kira ini seiring dengan adanya pembentukan Kortas Tipikor di Polri, ini tentu menjadi sesuatu yang positif bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya bahwa selama ini Polri hanya memiliki Direktorat Tipikor yang lebih core-nya kepada penindakan. Jadi harapannya dengan adanya Kortas ini nanti akan lebih masuk kepada sektor pendidikan dan juga pencegahan. Kemudian ada hal-hal lain juga yang kami bahas dalam pertemuan ini, seperti pertemuan-pertemuan yang akan ditindaklanjuti, baik itu yang sifatnya formal maupun informal. Tentu dalam rangka pembahasan masalah-masalah yang berkaitan tetap dengan pemberantasan korupsi. Salah satunya tadi yang kami prioritaskan adalah bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan kembali atau mempositifkan indeks persepsi korupsi yang kurun waktu 5 tahun ini angkanya kurang baik. Ya, ini menjadi tanggung jawab KPK memang. Tapi saya yakin bahwa penilaian terhadap indeks persepsi korupsi ini yang merupakan sebuah persepsi, ini nantinya juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Dalam hal ini salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami minta dukungan dari Polri untuk bisa bersama-sama meningkatkan IPK ini menjadi lebih baik. Karena ini berkaitan dengan sekali lagi persepsi yang pengaruhnya bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Jadi meskipun ini indikatornya banyak, ada 8-9 indikator untuk bisa mengukur ini, ya, tapi kalau kami sama-sama untuk bisa menjaga dan merubah atau meningkatkan ini, mudah-mudahan ya IPK yang selama ini kurang menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada beberapa hal terkait MOU antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan KPK. Ini juga berkaitan dengan perubahan organisasi tata kerja yang ada di kepolisian, Kortas Tipikor. Ini juga nanti akan kami sesuaikan lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ditandatangani, disepakati, kemudian nanti dilaksanakan oleh para pelaksana teknis di lapangan. Yang terakhir kami sampaikan, tentu kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, masyarakat, untuk bisa sama-sama melakukan pemberantasan korupsi, ya, sesuai dengan apa yang sudah ditekankan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dalam Asta Cita, beliau menggarisbawahi tentang pemberantasan korupsi. Dalam hal yang spesifik adalah perkuatan pencegahan dan perkuatan penindakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pimpinan KPK dan jajarannya, rekan-rekan pejabat utama Mabes, dan rekan-rekan. Yang pertama, saya tentunya mengucapkan selamat dan juga terima kasih atas kunjungan dari pimpinan KPK ke Mabes Polri, dan tentunya ini merupakan awal
dari sinergitas yang akan terus kita tingkatkan dan kita bangun dalam hal melaksanakan pemberantasan korupsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam program Asta Cita, tentunya berkali-kali beliau selalu menekankan terkait dengan masalah korupsi. Dan ini tentunya menjadi komitmen kita bersama untuk betul-betul bisa melakukan perbaikan, pemberantasan terhadap korupsi, meningkatkan penerimaan negara, dan juga melakukan hal-hal yang bersifat efisiensi sehingga penggunaan anggaran negara betul-betul bisa optimal. Salah satunya adalah dengan meningkatkan berbagai macam upaya pencegahan yang terus akan kita lakukan bersama-sama, termasuk juga melakukan penindakan dan pemberantasan terhadap pidana korupsi yang terjadi. Banyak yang bertanya bahwa apakah Kortas Tipikor akan tumpang tindih dengan KPK ataupun APH lain. Tadi dengan secara gamblang dan jelas sudah dijelaskan oleh pimpinan KPK bahwa dengan adanya keberadaan Kortas Tipikor ini tentunya justru akan semakin memperkuat kerjasama dan sinergitas kita dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita tadi sepakat bahwa memang MOU kita akan berakhir dan akan segera kita perbaiki, termasuk juga memasukkan hal-hal yang perlu kita tambahkan, sehingga sinergitas yang terbangun ini betul-betul bisa kita maksimalkan, termasuk juga berbagai macam tambahan di dalam perjanjian kerjasama. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan KPK yang baru. Kita semuanya memiliki tugas bersama untuk memperbaiki IPK yang tentunya ini perlu melibatkan kerjasama dengan seluruh APH, merumuskan bersama, karena ini menjadi bagian dari wajah kita, wajah pemerintah, wajah dalam hal bagaimana kita melaksanakan sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia, dan tentunya yang paling akhir adalah bagaimana terkait dengan hal-hal yang harus kita lakukan perbaikan bersama, khususnya yang menyangkut apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan masalah korupsi, bisa terus kita lakukan perbaikan. Dan harapan itu kami lihat dengan formasi pimpinan yang ada dan kerjasama antar lembaga yang terus ditingkatkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan pemberantasan korupsi betul-betul bisa dioptimalkan. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cukup ya? Cukup. Silahkan. Ya. Belum menangani kasus korupsi yang besar, hanya KPK dan Kejagung. Apakah dengan kehadiran Kortas Tipikor ini nantinya Polri akan menangani kasus korupsi yang besar, mega korupsi? Kemudian Pak, terkait kasus korupsi yang belum selesai saat ini Pak, pemerasan Firly Bahuri, apakah kasus itu lagi menjadi atensi dan apakah bulan ini, Januari atau tahun ini selesai Pak? Kemudian untuk Pak Ketua KPK, terakhir kami mendapat informasi dari Polda Metro, koordinasi supervisinya KPK telah berkoordinasi dengan Polda Metro terkait kasus Pak Firly Bahuri. Tindak lanjut dari KPK tadi bagaimana? Saya kira
dengan dibentuknya Kortas Tipikor ini memiliki konsekuensi untuk bisa segera mengoptimalkan dan juga menyelaraskan terkait dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, dan kami sudah mulai menginventarisir, melakukan kerjasama dengan mitra-mitra baik yang ada di PPATK, yang ada di BPK untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus besar. Namun yang perlu kita perhatikan, karena kita juga akan melakukan perbaikan IPK, tentunya kita akan duduk bersama dengan seluruh APH yang ada, sehingga kemudian poin-poin yang bisa kita lakukan, di satu sisi IPK kita semakin baik, namun di sisi lain terkait dengan masalah korupsi juga betul-betul bisa ditekan. Dan tentunya terhadap korupsi-korupsi besar kita lakukan penegakan. Terkait dengan PR-PR yang harus dituntaskan, ya tentunya kita minta untuk betul-betul bisa dituntaskan seperti tadi yang ditanyakan oleh Mbak Jona, ya. Dan saya kira itu beberapa hal yang akan kita laksanakan ke depan. Ya, jadi yang ditanyakan Dona tadi, ya secara spesifik kami pimpinan belum mendapatkan laporan tentang hasil koordinasi itu. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kedeputian Korsub. Ya, nanti mungkin akan kami cek, kami minta penjelasannya detailnya seperti apa. Nah, setelah itulah pimpinan baru bisa mengambil langkah atau tindak lanjut. Gitu ya, terima kasih. Satu lagi. Pak, saya dari sini dari Berita Satu mau tanya sama Pak terkait dengan kasus Pak Hasto. Aduh, kenapa di Pak Hasto? Ini kan kita pertemuan dengan Polri. Ya, prinsipnya. Mas, satu lagi supaya Ya, lengkap. jadi kalau itu sebenarnya ini kan kita forumnya adalah pertemuan dengan Polri ya. Jadi hal itu kemarin sudah dilaksanakan kegiatannya, kemudian jubir juga sudah menjelaskan kegiatannya apa segala macam, hasilnya juga sudah dirilis, gitu. Ya intinya tinggal menunggu saja. Prosesnya dilakukan oleh Kedeputian Penindakan, gitu. Teknisnya, detailnya semuanya dilakukan oleh para penyidik, gitu. Ya, jadi prinsipnya kalau kami pimpinan itu melakukan pengawasan sepanjang sudah dilakukan dengan benar, dengan sesuai dengan ini, dan secara administrasi ada suratnya, ada tugasnya dan lain-lain. Menurut saya itu sudah formalnya sudah dilaksanakan, gitu ya. Pak Kapolri, izin Pak, pada 30 Desember yang lalu di saat RPJMN, Bapak Prabowo Subianto di kantor Dewas menyebut bahwa penegak hukum diharapkan bisa membuat persidangan adil terhadap pelaku koruptor. Nah, dalam konteks itu kita ketahui bahwa memang kemarin terjadi kasus vonis yang lemah terhadap Harvey Mois. Nah, hal semacam ini sebenarnya juga banyak terjadi di penegakan hukum yang lain. Bagaimana dari Polri sendiri upaya untuk menghadirkan keadilan dalam menangani pelaku koruptor? Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kita tahu bahwa ada sidang etik kasus DWP, di mana ada oknum-oknum yang kemudian melanggar dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini untuk mencegah agar terjadi kembali, bagaimana Pak? Agar kita menyapu korupsi dengan sapu yang memang benar-benar bersih. Begitu Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Saya kira yang pertama, saya memiliki optimisme bahwa Satgasus atau Kortas Tipikor ini betul-betul bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, karena saya tahu satu persatu integritas dari rekan-rekan yang ada di Kortas Tipikor. Yang kedua, tentunya dalam hal penanganan kasus-kasus,
tentunya kita akan berusaha untuk mengoptimalkan recovery aset sehingga hasil-hasil kejahatan yang kemudian itu memang harus kita amankan dan kita kembalikan kepada negara, ini akan kita optimalkan tanpa menutup bahwa pelaku besarnya juga harus kita tindak tegas. Saya kira itu menjadi bagian komitmen kita dan rekan-rekan juga sudah lihat bahwa terkait internal ke dalam sendiri kita selalu menerapkan reward and punishment. Jadi anggota yang berprestasi tentunya kita berikan penghargaan, terhadap pelanggaran-pelanggaran saya kira kita juga tidak pernah ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, dan itu menjadi komitmen kami walaupun dengan berbagai macam pandangan, namun itu adalah komitmen kita untuk terus melakukan bersih-bersih terkait dengan peristiwa-peristiwa ataupun pelanggaran yang ada, sehingga kita harapkan Polri semakin baik. Di sisi lain tentunya apa yang menjadi harapan Bapak Presiden terkait dengan program-program di Astagita khususnya dalam hal pemberantasan korupsi betul-betul bisa kita optimalkan. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya? Cukup ya?